Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Khairuddin Sajira dengan NIM J0404231007, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan ke-60, Sekolah Vokasi IPB University dengan kelas praktikum A2. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan tree dan graph dalam bidang teknologi. Oke, baik, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian tree itu sendiri. Jadi, tree itu merupakan suatu bentuk khusus dari graph yang di dalam tree itu dijamin akan ada path dari satu vertex ke vertex yang lainnya. Maksudnya pasti ada jalur yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. Dan di dalam ilmu komputer sendiri, banyak banget atau banyak sekali penerapan tree, terutama untuk memberikan gambaran logis dari suatu model, terus juga kayak kita bisa menganalisa dengan mudah melalui tree ini yang bisa dipahami oleh manusia atau oleh para pengguna baik pengguna aplikasi maupun bidang teknologi yang lain sebagainya. Nah, di dalam tree ini ada istilah dari forest. Nah, jadi forest ini adalah kumpulan tree yang saling lepas. Dan tree sendiri memiliki sifat yang connected dan tidak mempunyai cycle. Maksud di sini cycle itu, jadi gak mungkin ada jalur atau path yang terhubung berulang yang membentuk sebuah cycle. Jadi di dalam tree itu tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama ini terkait dengan analisa model tree dan graph pada game Perfect World. Yang kedua, melalui media online, di mana saya mengambil dari Jurnal Teknik Informatika Kaputama atau JTIK. Nah, pada analisa ini terdiri dari dua konsep. Yang pertama ada konsep tree dan yang kedua ada konsep graph. Nah, konsep tree sendiri ini, penerapannya ini di mana pada langkah awalnya nanti diminta untuk user itu untuk menentukan karakter dari pemain yang kita pilih. Nah, disinilah peran dari Tri untuk bisa diimplementasikan. Jadi untuk mempermudah pembuat dan juga pengguna yang bisa mengerti alur dari karakter itu seperti apa ya, makanya itu mereka menggunakan media tree ini sendiri. Jadi di dalam karakter ini ada karakter utama, nanti dia akan turun lagi di karakter utama itu kayak misalnya ada profesi petani dan lain sebagainya. Nah, setiap profesi itu memiliki tugas dan visualisasi yang berbeda. Nah, biar mempermudah analisa yang dilakukan, malah apa ya, melakukan dan si pembuat ini melakukan analisa melalui tree sendiri, mulai dari main tree utama, terus juga ada apa sih istilahnya subtree-nya. Nah, itu dilakukan dengan penentuan karakter ini sendiri. Nah, yang kedua ini ada penerapan konsep graph dalam gamenya, di mana dalam penerapan graph untuk model map atau peta ini digunakan untuk mencari jalan terpendek pada map. Dan dia ini digunakan itu ketika ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selain itu, graph pewarnaan pada item making dapat digunakan sebagai pengenal yang lebih mudah diingat untuk item-item pembuat barang dengan tujuannya untuk menarik perhatian para pemain yang memainkannya serta memberikan kebebasan pemain untuk berekreasi selama bermain. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada literatur yang kedua, yaitu mengenai aplikasi Minimum Spanning Tree atau MSI pada jaringan listrik di perumahan Mutiara Indah Village. Di mana jurnal yang saya ambil ini dari jurnal MSA Vol 3 dengan nomor 2, yang pada penerapannya ini dia menggunakan penerapan konsep dari spanning tree. Jadi penerapan yang dilakukan itu dalam bentuk hasil pengukuran panjang kabel listrik yang terpasang di perumahan Mutiara Indah Village yang digambarkan sebagai graf terhubung tak berarah dan juga berbobot. Jadi setiap rumah dan tiang listrik itu digambarkan sebagai vertex dan graf dan untuk kabel tiang listrik itu digambarkan sebagai edge pada graf. Nah, tujuannya ini dia ingin menghasilkan di wilayahnya itu nggak boleh ada loop, terus kayak tiang listrik atau listriknya itu nggak boleh ada sisi rangkap, nggak boleh ada cycle, dan juga nggak boleh ada sisi yang melewati atap rumah. Nah, untuk literatur yang ketiga, ini dari Jurnal Matematika dan Aplikasi atau IJMA, dan ini ngebahas tentang aplikasi algoritma semut dalam menentukan pohon merentang minimum atau MST juga terhadap lintasan yang mengarah ke pusat perbelanjaan di kota Palopo. Nah, ini penerapan MST yang kita tahu kan ada dua, ada algoritma Kruskal dan juga ada algoritma Print. Nah, tapi dalam penerapan graf ini, implementasinya ini lebih untuk mencari rute terbaik atau bisa dibilang sebagai rute
terpendek dari suatu perjalanan yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo. Jadi baik itu menggunakan algoritma Kruskal maupun algoritma Prim itu bisa digunakan. Nah, di mana setiap daerah atau tempatnya ini akan dinotasikan sebagai titik atau vertex dalam graf tersebut, sedangkan setiap jalan itu akan dinotasikan sebagai edge. Dan hal ini sangat relevan dengan konsep dari graf sendiri, yang salah satu materinya itu menjelaskan bagaimana untuk kita bisa mencari rute terpendek dalam suatu graf itu sendiri. Nah, setelah tiga literatur yang saya paparkan dengan konsep permasalahan teknologi ini dapat ditarik kesimpulkan bahwasanya TRI ini merupakan materi yang ternyata tanpa disadari itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ini pada bidang teknologi, mulai dari perangkat lunak hingga perangkat keras. Kenapa? Hal ini karena konsep TRI ini sangat efektif dan juga efisien gitu loh, dan mempermudah para pengguna untuk menentukan hal yang memang mereka inginkan. Kayak tadi mulai dari buat suatu pilihan, terus kayak nentuin jalur terbaik dari sebuah peta, atau bahkan pemetaan karakter dalam game. Tadi juga ada kayak gimana caranya biar tiang listrik itu nggak bertumpuk. Ini bisa juga melalui Tri. Jadi emang Tri ini bisa di apa ya bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan terkait dengan konsep Tri dalam bidang teknologi ini sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.